Apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan telah melunasi dosa-dosa manusia? Apakah Bapak tahu kepada siapakah manusia berdosa sehingga Tuhan yang harus melunasi? Dan apakah Bapak tahu kepada siapakah Tuhan menyerahkan tubuhnya agar disalib? Kalau Bapak tahu ya tolong bagi-bagi pengetahuan ya Pak kepada kami. Terima kasih GBU. Kalau saudara berbuat salah pada saya dan keadilan saya menuntut supaya saudara harus dihukum. Tapi saya mau supaya saudara itu selamat, tidak terhukum. Bagaimana saya memberi hukuman tapi saudara tidak terhukum? Bagaimana saya tetap menghukum tapi saudara tidak dihukum? Ini aneh. Ada satu cara. Satu cara supaya saya tetap menghukum tapi orang yang bersalah itu tidak dihukum adalah di sini ada satu yang namanya prinsip penggantian. Prinsip penggantian ini berarti kalau misalnya saudara berdua ya. Saudara salah sama saya. Keadilan saya menuntut saya cambuk saudara 100 kali. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya mau supaya saudara tidak kena cambuk. Tapi saya harus cambuk. Saya harus cambuk tapi saudara tidak boleh kena cambuk. Bagaimana saya bisa mencambuk saudara tidak kena cambuk? Dibutuhkan pengganti. Penggantinya siapa? Saudara. Geser, ganti posisinya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya tetap mencambuk, tapi saudara tidak tercambuk. Yang tercambuk adalah pengganti saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini tentang konsep penebusan dosa di dalam agama Kristen. Apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan melunasi dosa-dosa manusia? Apakah Bapak tahu kepada siapakah manusia berdosa sehingga Tuhan yang harus melunasinya? Dan apakah Bapak tahu kepada siapakah Tuhan menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya ketika disalibkan? Ini yang memberikan pertanyaan ini benar-benar orang jenius karena dia tidak percaya dengan konsep penebusan dosa di dalam agama Kristen. Inilah bedanya agama Islam dengan agama Kristen. Kalau kita di Islam, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Jangan kita lemparkan kepada orang lain. Tapi kalau di dalam agama Kristen, seperti yang dicontohkan oleh pendeta Esra Soru, Anda melakukan kesalahan kepada saya, tapi saya tidak mau Anda itu dihukum ataupun dicambuk. Maka di sini bagaimana caranya? Kita cari penggantinya, Anda geser, maka penggantinya ini yang akan kita cambuk. Ini kan Yesus itu hanya dikambing hitamkan. Dia tidak tahu tentang masalahnya, tapi dia yang dihukum. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Maaf ya Pak Pendeta, umat Kristiani telah benar-benar meyakini bahwa dosa-dosanya telah dilunasi oleh Tuhan. Dan itulah sebagai tiket masuk ke surga karena belas kasihnya kepada manusia. Apakah Bapak mengetahui kepada siapakah Tuhan telah melunasi dosa-dosa manusia? Apakah Bapak tahu kepada siapakah manusia berdosa sehingga Tuhan yang harus melunasi? Dan apakah Bapak tahu kepada siapakah Tuhan menyerahkan tubuhnya agar disalib? Kalau Bapak tahu ya tolong bagi-bagi pengetahuan ya Pak kepada kami. Terima kasih GBU. Oh, dengan senang hati. Saya pasti tahu. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah manusia itu membayar hukuman dosanya? Bisa. Tapi kalau dia bayar hukuman dosanya, yaitu dia menanggung kematian. Kematian fisik, kematian rohani, kematian kekal, berarti dia harus masuk dalam neraka. Berarti kalau dia manusia harus membayar hukuman dosanya atau membayar hutang dosanya, bisa, tapi masuk neraka. Tapi persoalannya adalah bagaimana bisa membayar dosa tapi manusianya tidak masuk neraka alias selamat. Tidak bisa. Kalau harus manusia yang membayarnya, pasti binasa, tidak ada yang masuk surga. Tapi di sini kita melihat kekristenan melihat bahwa Allah bukan cuma Allah yang adil yang menghukum dosa, tapi Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Keadilan Allah menuntut dia harus menghukum dosa. Tapi kasih Allah itu mau supaya orang berdosa itu diselamatkan. Kita tahan sejenak penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Jadi maksud dari Bapak Pendeta Esra Soru ini di dalam agama Kristen, kalau saya berbuat dosa, maka saya itu tidak bisa mohon ampun kepada Tuhan. Kita cari orang yang lugu, orang yang tidak punya dosa, orang yang paling baik kita cari. Maka dia yang menggantikan kita itu, maka dia yang menanggung dosa kita. Inilah bedanya antara agama Islam dengan agama Kristen. Kalau di dalam agama Islam, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Jangan kita lemparkan kepada orang lain. Tapi kalau di dalam agama Kristen, kita yang berbuat, orang yang bertanggung jawab. Kita yang makan nangkanya, orang yang kena getahnya. Nah, kita dengarkan bagaimana selanjutnya. Nah sekarang, kalau memang, saya ambil contoh ya. Kalau saudara berbuat salah pada saya, dan keadilan saya menuntut supaya saudara harus dihukum. Tapi saya mau supaya saudara itu selamat, tidak terhukum. Bagaimana saya memberi hukuman tapi saudara tidak terhukum? Bagaimana saya tetap menghukum tapi saudara tidak dihukum? Ini aneh. Ada satu cara. Satu cara supaya saya tetap menghukum tapi orang yang bersalah itu tidak dihukum adalah di sini ada satu yang namanya prinsip penggantian. Prinsip penggantian ini berarti kalau misalnya saudara berdua ya. Saudara salah sama saya. Keadilan saya menuntut saya cambuk saudara 100 kali.
Tapi karena saya mengasihi saudara, saya mau supaya saudara tidak kena cambuk. Tapi saya harus cambuk. Saya harus cambuk, tapi saudara tidak boleh kena cambuk. Bagaimana saya bisa mencambuk saudara tidak kena cambuk? Dibutuhkan pengganti. Penggantinya siapa? Saudara. Geser, ganti posisinya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya tetap mencambuk, tapi saudara tidak tercambuk. Yang tercambuk adalah pengganti saudara. Pengganti saudara ini adalah juru selamat saudara. Jadi saudaranya bebas. Keadilan saya tetap jalan karena hukuman tetap turun. Tapi kasih saya tetap jalan karena saudara tidak jadi dicambuk. Yang dicambuk adalah pihak lain. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Jadi inilah di dalam agama Kristen penebusan dosa. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru bahwa Yesus itu hanya dikambing hitamkan, karena Pak Pendeta Esra Soru ini memberikan contoh. Anda melakukan kesalahan kepada saya, tapi saya tidak mau Anda itu dihukum. Bagaimana caranya? Maka di sini cari penggantinya. Maka yang menjadi pengganti kita ini tidak tahu masalah kita apa, tidak tahu apa yang kita lakukan, akhirnya dia dicambuk, yang di sebelah sana itu bebas. Ini kan artinya Yesus itu dikambing hitamkan. Bagaimana mungkin dia dikatakan bisa menebus dosa manusia? Sementara Yesus itu hanya dikambing hitamkan dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Sementara ketika Yesus itu disalibkan, Yesus merasa ketakutan. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini artinya Yesus itu hanya manusia biasa yang dikambing hitamkan orang Israel. Bagaimana mungkin dia dikatakan menebus dosa manusia? Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.